Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, ketemu lagi dengan saya Fitriana Ayu di program Dialog Fajar untuk edisi pagi ini. Semoga Anda pun juga sama ya, dalam keadaan sehat dan sudah bersyukur pagi hari ini diberi nikmat yang luar biasa, bisa kembali menghirup udara sejuk pagi hari ini, baik Anda yang tinggal di Surabaya maupun yang tinggal di luar sana. Semoga juga sama merasakan kenikmatan yang kami rasakan di studio pagi hari ini bersama Ustadz Mim Saiful Hadi dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Ustadz. Alhamdulillah sehat Pak Ayu, luar biasa. Ya Allah. Enak ya Ustadz, Allah Maha Besar ya. Allah Maha Besar. Menikmati udara yang sejuk sekali pagi hari ini. Semoga semuanya pun juga merasakan. Dan Ustadz, kita itu kan manusia itu niatnya atau hidupnya atau apa ya Ustadz ya, takdirnya takdirnya ya Ustadz ya, memang disuruh atau memang diminta untuk menjadi umat yang baik. Jadi kita ini setiap hari ya berbuat baik, belajar berbuat baik, membiasakan berbuat baik, begitu ya Ustadz. Iya. Banyak hal yang perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Kira-kira Ustadz Mim, apakah perbuatan baik yang selama ini sudah kita lakukan itu bisa hilang Ustadz? Hilang kemudian malah berubah jadi sebaliknya. Naudzubillah ya Ustadz ya. Terus kita juga perlu tahu Ustadz, apa penyebabnya dan kenapa itu bisa hilang begitu Ustadz. Monggo selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Baik, terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Marilah kita awali dengan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga kita meskipun tak pernah berjumpa wajah kita ya, tidak pernah saling berpandang mata itu ya, tapi kita telah bertemu hati ya. Alhamdulillah, lewat suara ya, yang indah ini. Insya Allah jernih gitu ya Ustaz ya. Jadi di teh panas, teh hangat ini. Insya Allah ya. Baik kawan-kawan semua yang dirahmati Allah, tak lupa juga mari kita bersolawat ke hadirat junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat semuanya. Baik kawan-kawan sekalian, Pak Ayu, ya memang ya berbuat baik itu bukan takdir sebenarnya ya, tapi memang tugas kita ya, kewajiban kita ya, kewajiban atau tugas hidup kita ya berbuat baik. Karena kalau di dalam kehidupan kita tidak berbuat baik, berarti kan kebalikannya berbuat buruk. Betul. Dan dunia nggak sopo kok mbak elek-elekan. Astagfirullah, iya ya kan itu. Tetapi memang ya ibaratnya kita membawa air Mbak Ayu ya. Kalau kemudian timba sudah kita penuhi dengan air ya, tetapi kita tidak tahu di bawah, bagian bawah timba kita ini bocor, berlubang, maka air yang kita tampung, kita bawakan lama-lama juga akan habis ya. Seperti kita punya tandon di rumah, kok waktunya kita butuhkan pas listrik mati atau air mati, terus kemudian kita buka keran tandon kita, ternyata kosong tandonnya. Kan gitu ya, analoginya kan sederhana sekali. Berarti kan mungkin memang bahwa kebaikan-kebaikan yang perasaannya sudah dikerjakan gitu ya, sudah pernah dilakukan berkali-kali, bertahun-tahun bahkan, tetapi saatnya kita mau mengambil, memetik hasilnya, buahnya itu loh kok kosong kabeh gitu ya. Atau bahkan sebaliknya ya, naudzubillah min dzalik, ketika sudah di ujung usia malah suul khotimah, kan sangat kita takutkan itu. Ya berbahagia sekali kalau saya lihat di beberapa kanal YouTube itu ada orang-orang yang Mbak Ayu yang hidupnya hampir separuh umurnya itu gak karu-karuan wes, kayak itu diceritakno sih keburukan apa yang dia telah lakukan. Tapi ternyata di akhir usianya itu masya Allah tobat itu ya, dihabiskan dengan segala kebaikannya. Semoga istiqomah sampai akhir hayat kan begitu. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, memang akan sangat mungkin Mbak Ayu apa yang sudah kita lakukan ya,
apa yang sudah kita kerjakan, segala kebaikan ini akan hilang begitu saja dan berkebalikannya. Maka dari itu kita perhatikan nasihat dari Sayyidina Umar radhiyallahu an yang saya nukil dari kitab Nasaihul Ibad. Ini mungkin akan beberapa waktu Mbak Ayu ya, karena nasihatnya Sayyidina Umar ini agak banyak ini. Agak banyak ya. Semoga umur kita panjang ya. Amin, amin ya Allah. Semoga umur kita panjang ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau saya bicara umur panjang itu jadi ingat gini Mbak Ayu. Ya, kita berdoa, ya Allah berikan aku umur panjang. Sama Allah dijawab, gayobo. Ya Allah, saya kepingin ketemu dialog fajar besok ya Allah. Alhamdulillah, iya betul Ustaz, betul. Saya punya alasan ya, jawaban. Amin ya Allah, istimewa sekali ya Allah. Gitu ya. Baik, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu an. Qala asyratun la tasluhu bi ghairi asyratin. Ada 10 hal baik, ada 10 hal belum menjadi baik, atau hal baik itu akan hilang. Bi ghairi asyratin, la tasluhu bi ghairi, tidak akan menjadi baik atau kebaikan itu akan hilang apabila dia disertai oleh 10 hal berikutnya. Jadi kebalikannya atau yang merusaknya itu. Ada 10 hal baik tak akan rusak oleh 10 hal baik yang berikutnya itu ya. Yang pertama adalah la yasluhul aqlu bi ghairi wara'in. Yang pertama adalah akal belum baik atau tidak baik atau tidak menjadi baik. Al-aqlu akal. Akalnya manusia ini. Setiap manusia kan punya akal Mbak ya. Semua manusia punya akal. Pokok manusia, makhluk hidup aja dikasih akal. Cuma beda kapasitasnya saja. Nah, akal kita ini akan menjadi baik jika jika kita memiliki sikap bi ghairi wara'in, dengan wirai. Akal ini tidak menjadi baik jika tidak ada apa wirai itu. Wirai itu ya orang yang gak kedonyan, sing oleh gampangane. Tidak kedonyan. Jadi tidak sembarang itu dicekal nang kalkulator ya. Istilah kita dikapitalisasi. Matrek dan sebagainya. Nah, akal itu akan menjadi jernih, akal itu akan menjadi cerdas, akal itu akan baik, akan menunjukkan kepada kita mana yang benar, mana yang salah, mana yang terang, mana yang gelap, mana yang lurus, mana yang bengkok. Itu fitrahnya akal, Mbak. Fitrahnya akal manusia itu begitu. Yaitu diberi oleh Allah naluri di dalam akal itu untuk mampu membedakan sesuatu. Nah, sesuatu itu dengan kita manfaatkan, kita gunakan istilahnya ya, kewarasannya akal itu ya, atau kenormalannya akal, itu mampu membedakan ini hijau, ini kuning gitu ya. Akan tetapi Mbak Ayu dan kawan-kawan sekalian dirahmati oleh Allah, fungsi-fungsi akal atau ilhamnya atau nalurinya akal yang seperti itu akan hilang apabila kita manusia ini, siapa musuhnya sehatnya akal itu, yaitu sikap kedonyan kita, materialistik kita. Sehingga nanti akan mempengaruhi bahasa kita sekarang, objektivitas, logika. Itu akan hilang. Sudah logikanya tidak dituntun oleh sehatnya pemikiran, tapi menjadi sedikit banyaknya harta yang dia capai, keuntungan yang dia peroleh. Sehingga yang salah itu bisa dibenar-benarkan. Dia yang buruk bisa disanjung-sanjung gitu ya. Itu akal, itu pekerjaan akal itu. Yang kalah oleh sikap atau sifat kita yang kedonyan. Pokoknya wong nek matre iku akalnya mesti kalah, Mbak. Jadi bodoh lah kasarnya gitu. Iya. Tidak berfungsi lagi akalnya dengan baik. Itu. Maka dari itu saudara-saudara dirahmati oleh Allah, Allah telah mengkaruniakan kita akal, dan akal kita ini yang sehat, ini mampu membedakan tadi itu. Dan kesehatan akal kita akan hancur rusak, kebaikannya akan hilang apabila kita memenangkan, yaitu
sikap kedunian kita. Ini akan sangat berbahaya. Sehingga walaupun dia pendidikannya tinggi atau mungkin bahkan gelar akademiknya sudah tidak tertandingi Mbak Ayu ya, tetapi begitu dia kedunian, matre, kayak gak tahu sekolah, kayak gak tahu maca buku, kayak gak tahu, gelar akademiknya itu seperti sudah kok gitu ya, kan gitu. Anak SMP aja tahu itu salah, misalnya begitu loh, misalnya begitu. Itu contoh yang pertama, bahwa la yasluhul aqlu bi ghairi wara'in, tidak akan baik, tidak akan menjadi baik atau tidak akan menciptakan kebaikan. Akal itu apabila orang itu tidak bisa atau tidak memiliki sifat bira'i. Yang kedua, walal amalu bi ghairi ilmin, dan tidak ada amal baik, tidak dikategorikan suatu perbuatan itu baik apabila dia tidak berilmu. Jadi pekerjaan, perbuatan, apapun yang kita lakukan ini baru akan dikatakan baik kalau perbuatan yang kita kerjakan ini didasarkan kepada ilmu. Sebaliknya, kalau kita melakukan segala sesuatu dari ilmin, ya nggak baik gitu. Ya. Kan begitu ya Pak ya, ngawur nyetir karena ilmu nih, ngawur. Penting mani nang ibu raya, gitu salah ya Ustaz ya. Harus tetap mani mancal, lo kan yang terjadi apa? Nyetirnya kan baik ya, tapi begitu tanpa ilmu, nobro kan itu ya. Betul. Ini peristiwa yang beberapa waktu yang lalu itu, Masya Allah kan, korbannya begitu besar itu kan. Betul. Mungkin saja dia tahu, tetapi dia tidak menggunakan pengetahuannya itu. Ini penting sekali. Maka dari itu. Tapi mohon maaf Ustaz, tahu sebenarnya bukan tidak mau memberitahu, tapi apa ya Ustaz ya, tidak bisa memberitahu. Kalau memberitahu kebenarannya itu mungkin banyak kendalanya begitu Ustaz. Bagaimana itu ya Ustaz? Iya, memang. Baiknya kita ini ada halangan ini Ustaz gitu, karena keadaan atau tetap dipaksakan kita memberitahu kebenarannya Ustaz? Enggak, begini maksudnya. Kalau kita melakukan suatu pekerjaan kan, kalau kita punya ilmu kan, ilmu itu yang memandu kita melakukan segala sesuatu. Saya menjadi presiden misalnya gitu kan. Amin ya Allah. Presiden rumah tangga kan ya Ustaz ya. Iya, presiden rumah tangga. Saya kan tidak menjadi presiden yang baik di rumah tangga saya atau di lingkungan saya kalau ketika saya menunaikan tugas kepemimpinan saya tidak dipandu oleh ilmu. Kan gitu Pak Ayu. Apa berarti kebalikannya ilmu? Berarti nafsu kan? Berarti kan nafsu, ambisi. Pokoknya sesuatu yang bukan ilmu gitu ya. Pasti akan terjadi bencana, kecelakaan. Bukan amal baik, itu malah keburukan. Sekali lagi, bigori ilmin berarti ya tidak dengan ilmu, berarti dengan kebodohan. Nah, kalau orang saya tadi menjadi presiden naudzubillah min dzalik tanpa ilmu kan membuat kerusakan malah, bukan malah menciptakan kebaikan. Kenapa? Karena bigori ilmin. Maka dari itu ilmu adalah panduan setiap amal yang kita kerjakan. Kalau kan syariat kita juga begitu, kalau sudah seorang manusia sudah hilang akalnya kan sudah dimaafkan itu kesalahan dosanya. Atau dia mengerjakan salah karena dia bodoh tidak tahu kan juga dimaafkan oleh syariat kita. Tidak dihitung sebagai pelanggaran kan itu. Tapi kalau sudah tahu terus kemudian dia melanggar lah, beda lagi kan itu berarti. Nah, jadi yang kedua kata Sayyidina Umar, amalan-amalan yang banyak kita lakukan ini kalau tidak dipandu oleh ilmu, maka amalan-amalan yang kita lakukan ini pasti tidak baik. Hasilnya itu pasti tidak baik. Kenapa? Ya karena ngawur. Karena tidak sesuai dengan petunjuk, karena justru menimbulkan kerusakan, kan begitu. Ya ibaratnya ya kita mengendarai mobil atau kendaraan yang menggunakan BBM Pertalite misalnya, tapi diisi dengan air, misalnya gitu Mbak Ayu. Ya kebek sih tangki ini, tapi kan ya jebol, rusak mesinnya. Gitu ya. Atau memang misalnya kendaraan itu memang settingannya dari pabriknya dia hanya bisa diisi oleh BBM yang RON-nya 96 misalnya gitu ya. Tapi diisi RON 90 misalnya gitu, ada ya. Ada, kurang 6. Ya Allah. Maka rusak juga kan? Kenapa?
irit pokoknya gitu. Atau dia ingin memalsukan laporannya ke kantornya gitu ya. Pasti akan ada dampak kerugiannya. Betul, berarti kan tidak menyelamatkan, dia malah merusak. Jadi amalan-amalan baik kita atau semua amalan kita apabila tidak dipandu, tidak didasari dengan petunjuk ilmu, itu akan berkebalikan, bukan baik tapi malah buruk. Maka dari itu jangan sekali-kali kita melakukan suatu amalan tidak didasarkan ilmu. Artinya apa? Hanya itu ya, sakar PDW itu tidak, itu bukan itu yang dituntunkan oleh Nabi kita dan para sahabat yang agung untuk kita bisa melakukan suatu amalan yang saleh. Maka dari itu kawan-kawan sekalian rahmatullah Allah, mari kita lakukan semua pekerjaan kita dengan baik, dengan ilmu gitu ya. Jangan dengan emosi, jangan dengan nafsu kita. Karena kalau nafsu kita yang memandu setiap amalan kita, bukan amalan baik yang kita dapatkan, tapi malah sebaliknya. Menjadi presiden kan perbuatan baik, Mbak Ayu. Iya. Tetapi begitu menjadi presiden itu tidak dengan ilmu, maka bukan menciptakan kebaikan. Menjadi guru itu kan juga baik. Saya guru ya. Tapi ketika saya menjadi guru, kita menjadi guru tapi tidak dengan ilmu kan pasti membuat kita menjadi baik ya. Iya. Kalau kita menjadi guru berdasarkan emosi, berdasarkan nafsu kita, ya tidak baik juga. Sampai kepada kita menjadi driver misalnya gitu. Kalau kita menjadi driver tidak dengan ilmu, kan baik menjadi driver kan juga baik gitu. Begitu dia menunaikan tugas sebagai driver itu tidak dengan ilmu, dengan emosi, maka terjadilah kecelakaan. Kecelakaan yang merenggut nyawa saudara-saudara kita yang lain. Masya Allah. 2 Mbak Ayu. Ya masih 8. Alhamdulillah. Memang harus dibuat ini ya Ustadz ya. Setiap hari Ustadz Mim harus ke Suara Surabaya gitu. Iya, insya Allah. Memang dengan ilmu Ustadz. Yang mempunyai ilmu saat ini Ustadz Mim gitu. Ini harus diberikan supaya tidak hilang begitu ya Ustadz ya. Iya. Kita sambung besok ya Ustadz Mim. Insya Allah, semoga umur kita panjang ya. Amin. Demikian dialog Fajar pagi hari ini kawan. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.